Pak Yusi. Ya, mengenal 3i Networks dari Silver Agency yaitu Pak Yusi, dan alasan bergabung di 3i Networks ini nanti kita ngobrol bersama, dan sudah banyak hal yang sudah berhasil diwujudkan lewat bisnis ini. Nah, beliau juga merupakan seorang ustadz yang juga mengajar ya. Kita akan simak nanti ngobrol-ngobrol bagaimana kesehariannya dan aktivitasnya di luar menjalankan bisnis 3i Networks ini. Bahkan sebelumnya pun kita akan langsung saja mendengarkan kisah sukses dari Pak Munawir, Pak Ustadz. Baik, selamat malam Pak Ustadz. Ya, malam Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah baik. Baik, ya, Ustadz. baik. Pak Ustadz, mohon diceritakan bagaimana kisahnya bisa bergabung di 3i Networks, dan juga mungkin apa sih yang membuat Bapak mau bergabung di bisnis 3i Networks ini di sela-sela kesibukan mengajar dan juga aktivitas lainnya. Ya, halo Ustadz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra 3i Indonesia, Mitra 3i Lombok, NTB ya. Ya, perkenalkan nama saya Munawir Hozim, alamat Lombok Timur ya, tepatnya Mambendaya. Latar belakang seorang guru honorer, sampai saat ini masih aktif, yaitu selama 16 tahun. Baik, Mitra 3i Indonesia. Awal mula saya bergabung di program bisnis 3i Network ini. Saya diperkenalkan oleh upline saya, yaitu Bapak Yusi Musin. Beliau Silver Agency Indonesia sekarang ini. Pada waktu itu dia datang ke rumah lah, ya seperti biasa untuk men-sharingkan informasi ini. Pada awalnya memang saya tidak terlalu respect lah dengan beliau, dengan apa yang disampaikan. Karena kenapa? Bahwa kemungkinan ada waktu itu, pada saat itulah saya katakan bahwa ya mungkin masih trauma dengan bisnis-bisnis sebelumnya. Ya soalnya kebanyakan waktu itu ada bisnis network lah saya udah jalankan seperti itu. Jadi begitu dia datang ya saya dengarkan saja seperti itu. Tetapi bedanya program bisnis 3i ini adalah di sana saya garis bawahi lah, kita katakan bahwa ini bisnisnya menabung, bukan bisnis produk atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kenapa saya sangat tertarik dengan ini, bahwa selama 16 tahun saya jadi guru lah, kita katakan guru honorer seperti itu, dengan penghasilan yang dari madrasah. Jadi sampai sekarang ini saya punya tabungan. Ada sih, bukan berarti kita tidak menafikan hasil yang ada di madrasah. Memang saya dapat sertifikasi dan impasing di madrasah. Tapi yang namanya kita hiduplah bersama keluarga seperti itu, jadi pos-pos pengeluaran banyak. Nah jadi sampai sekarang ini saya tidak punya tabungan yang utuh. Begitu. Memang punya kita tabungan, tetapi ketika ada keperluan-keperluan, ya terpaksa kita tarik seperti itu. Ya ujung-ujungnya rekeningnya zonk seperti itu. Nah, begitu datang program ini, ya ditawarkan oleh upline saya langsung klik seperti itu. Saya tertariknya menabung saja. Itu dia, Bu Esther. Nah, jadi setelah itu, di malam itu ya, pada waktu itu ditawarkan oleh upline saya langsung join. Saya langsung keluarkan KTP, isi formulir, dan cash uangnya 400.000. Kebetulan saya ambil premi 350 waktu itu. Kemudian selanjutnya, upline saya Bapak Yusi Musin ya, dia mencoba untuk ya mungkin menjelaskan saya tentang marketing plan-nya seperti itu. Tapi pada waktu itu saya tidak terlalu tertarik lah dengan marketing plan-nya. Intinya bahwa saya nabung saja seperti itu. Tapi bagaimanapun ya tetap dia sampaikan secara lengkap tentang bagaimana
sistem bisnis ini seperti itu. Nah, kemudian setelahnya, setelah selesai daftar semuanya, nah waktu itu ya, kan saya kebetulan ngajar di madrasah. Nah, saya coba secara tidak langsung lah kita katakan, ya karena kenapa bahwa pada waktu itu kita baru join, ya kita belum fokus, kita belum pengalaman, belum begitu paham sedalamnya, selengkapnya dengan bisnis network ini. Saya coba secara guyon, ya menawarkan kepada teman-teman yang ada di madrasah, yang ada di sekolah. Setiap teman saya tawarkan, ya ayo gabung sama ini, ada program baru nama 3 ini tuh, program menabung loh, seperti itu. Ya cocok untuk bapak atau ibu yang ya mungkin menyisihkan untuk masa depannya. Ternyata tanpa sadar bahwa 1 orang, 2 orang teman-teman itu gabung. Pada waktu itu ya 6 orang lah. Nah, kemudian ditambah lagi saya informasikan keluarga 2 orang dan ada sahabat ya teman lah waktu itu, teman sekolah dulu, aliyah dulu ya. Ya 2 orang juga. Nah, genap pada bulan saya daftar itu kebetulan saya gabung Januari 2017. Nah, di bulan yang sama saya bisa rekrut 10 orang lah sampai akhir bulan waktu itu. Ya, saya dapat double elite. Nah, singkat cerita bahwa di bulan depan ya tibalah saatnya untuk bayar premi kan seperti itu dia. Kemudian saya ditelepon sama upline saya, ayo Pak Munawir gimana? Sudah cek bonusnya belum katanya. Ya saya kira dia mungkin nagih untuk kita bayar premi seperti itu. Tetapi dia menginformasikan bahwa saya dapat bonus dari hasil rekrutan kemarin. Nah, kemudian tanpa pikir panjang saya cek bonusnya di ATM seperti itu, ya sesuai dengan disarankan oleh upline saya. Ternyata memang betul bahwa pada waktu itu total bonus yang saya dapatkan dengan merekrut yang 10 itu, saya dapat 1.050.000 di bulan Februari 2017. Seperti itu. Nah, bonus yang saya dapatkan dari ATM itu saya langsung kasih tahu istri pada waktu itu. Langsung dikasih tahu istri, ini loh, ini hasil dari bisnis yang kemarin yang dijelaskan sama upline itu. Nah, memang pada awal-awalnya istri negatif dengan program Traintuk ini. Sangat negatif karena kenapa? Saking banyaknya bisnis-bisnis di luar sana, atau mungkin pada kemarin itu kan saya banyak juga jalankan bisnis yang sama, yang sistem mungkin adopsi networking ya. Nah, saya tidak, ya ujung-ujungnya tidak berhasil seperti itu. Mungkin itu faktor istri negatif dengan bisnis yang ditawarkan sama upline saya. Tapi melihat hasil dari sebulan kemarin saya dapat 10, kemudian nyata betul hasilnya saya dapat 1.050.000. 2.050.000 waktu itu kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi saya perlihatkan istri, oh ini loh hasilnya. Ternyata dari sanalah istri yang mungkin terbuka hatinya, ya menganggap ya bisnis ini sangat bagus seperti itu. Ini bukan bisnis abal-abal, bisnis bohong-bohongan, memang betul seperti itu. Nah, dari saat itu istri juga mendukung. Nah, saya juga semakin ya mantap lah menjalankan 3i Network ini seperti itu. Kemudian ya bantuan sama istri, kadang-kadang dia juga bantu prospek teman-teman bisnis yang lain seperti itu. Nah, di sela-sela kesibukan saya, memang saya sampai sekarang kan masih aktif ngajar di madrasah. Tetapi di sela-sela kesibukan saya berusaha menyempatkan diri untuk prospek ya. Prospek ketika ada waktu luang, saya prospek teman, sahabat, siapapun lah seperti itu yang saya temukan pada waktu itu. Nah, setiap bulannya saya dapat ya kadang elit, kadang 3 orang, kadang 2 orang seperti itu. Tapi pada intinya bahwa setiap bulan saya ada mitra baru seperti itu. Nah, ya baik Pak. Ya baik Pak Munawir. Jadi ya Western. Nah, bagaimana Bapak menjalankan bisnis ini dari bergabung itu untuk bisa mencapai elit, dan bagaimana untuk bisa naik ke, apa yang Bapak lakukan untuk bisa naik ke posisi yang saat ini Bronze Agency? Baik, Western.
Jadi jujur saja bahwa dari sejak saya diperkenalkan bisnis ini, memang saya awalnya belum tidak fokus seperti itu. Memang upline menyarankan bahwa silakan on system, terus disarankan ke sistem seperti itu. Tapi kemungkinan karena faktor ada kesibukan seperti itu, jadi saya jalan sendiri, prospecting terus seperti itu. Nah, jadi saya tidak melewati posisi tim agensi, langsung saya posisi leader seperti itu. Nah, setelah di daerah agensi, jalan seperti itu jalan. Ya memang sih, ya ada sih beberapa kali kita home meeting seperti itu pada waktu itu. Kalau masalah pertemuan waktu itu kan GBO BOP itu grand home meeting dulu. Nah, sering kalau masalah pertemuan saya sering hadiri. Karena kenapa? Bahwa dalam pertemuan itu kan kita istilahnya meningkatkan semangat untuk menjalankan sistemnya seperti itu. Nah, jadi saya dalam trik-trik yang saya lakukan, ya saya istilahnya mengikuti apa saja yang diarahkan oleh para mentor, para mentor saya. Ya silakan hadiri pertemuan, kemudian prospecting jangan sampai ya istilahnya libur lah kita katakan. Setiap kesempatan silakan jalan saja. Masalah penolakan itu nomor sekian. Intinya bahwa prospek seperti itu dia. Jadi kita dalam hal ini untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu, kita jangan istilahnya apa istilahnya putus asa dulu. Ya artinya kita terbayang gagalnya. Gagal itu akan terjadi apabila kita bisa jalankan. Memang banyak di antara kita, mitra, mohon maaf ya. Jadi kita bayangkan gagalnya dulu. Sehingga itu membuat kita akhirnya tidak jadi kita actionnya seperti itu. Jadi intinya bahwa kita silakan action, jalan terus, kemudian berproses. Nah, dengan seperti itu nanti akan terjadi sebuah seleksi alam atau seleksi mungkin sebagai proses kita menuju sukses seperti itu. Jadi kita hindari dengan aliran dengan penolakan. Nah, karena kenapa? Bahwa kita di sini kita akan berhubungan sama manusia seperti itu. Jadi ketika kita takut atau kita tidak mau berhubungan sama manusia, otomatis kita tidak bisa jalan seperti itu. Untuk mencapai sesuatu atau untuk meningkatkan omset dalam bisnis itu, kita harus banyak berhubungan sama orang seperti itu. Nah, adapun masalah dia menolak dan sebagainya itu nanti kan terjadi rata-rata. Semakin banyak kita akan prospek, semakin akan terjadi ada sekian yang menolak, sekian yang menerima seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, halo, Ustaz. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi memang untuk proses untuk naik posisi ya untuk sukses itu juga ya harus melewati tantangan-tantangan ya Pak ya. Seperti ya tantangan-tantangan seperti penolakan dan banyak hal lainnya. Nah Pak, karena ini waktu kita hampir habis Pak karena keterbatasan waktu, kami ingin menanyakan karena ini ada Pak Ustadz Pak, jadi mungkin hal-hal teknis ya kita belajar tadi sudah disampaikan ya, mungkin sudah cukup tentang hal-hal teknis tersebut, tapi yang paling penting adalah banyak juga yang nitip pertanyaan Pak, bagaimana pandangan Pak Ustadz ya tentang 3i Networks itu sendiri ya seperti yang sudah pernah dialami dan juga masih banyak orang awam di luar sana yang masih takut untuk join di 3i Networks karena takut ini jangan sampai riba dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa meluruskan pandangan Bapak tentang 3i Networks ini Pak sendiri. Ya, halo Bester. Memang betul ketika kita melakukan prospecting di masyarakat bahwa kita akan tidak terhindar dari masalah itu. Banyak kita temukan orang awam ya seperti itu. Nah, dan kemungkinan keterbatasan pengetahuannya tentang agama. Menurut saya pribadi bahwa ini bisnis untuk ini adalah sangat sah menurut hukum Islam seperti itu. Karena bagaimana bahwa ini adalah perusahaannya jelas. Yang sangat ditakutkan di masyarakat kan riba. Riba itu menurut hukum Islam itu adalah haram. Haram itu dosa besar seperti itu. Nah, tapi menurut saya, menurut pandangan Islam bahwa ketika sesuatu itu jelas,
ya bahwa itu adalah terhindar dari riba. Karena kenapa syarat riba itu ada syaratnya, ada namanya goror, ada mesir dan lain sebagainya. Di sini pada intinya bahwa goror itu adalah tidak jelas. Ya, sebuah bisnis atau sebuah usaha yang kita lakukan yang tidak jelas, istilahnya ada perusahaannya, sistemnya, bagaimana cara pengolahan dananya sehingga kita dapat untung. Nah itu dalam hukum Islam namanya goror. Tapi kalau di sini dalam 3i Network, CIR ini sangat jelas. Tadi sudah kita dijelaskan di presentasi yang tadi bahwa ya dana yang ada di sini akan dikelolakan kita, ya, di mana di obligasi reksadana, kemudian dengan di Salim Group, semuanya akan dikelola di sana. Nah, jadi sangat jelas sekali. Perusahaannya jelas, sistemnya jelas, perputaran jelas, semuanya. Ya, tetapi banyak juga yang sedikit luruskan juga. Nah, bagaimana dengan sistem penggajian? Ada bonus-bonus itu seperti itu katanya. Ya, bagaimana? Apakah dia ini haram? Apakah sah seperti itu? Nah, jadi di sini sistemnya dalam hukum Islam ada namanya ujroh. Ujroh itu adalah upah. Ya, sama ibarat seperti ini. Kita bekerja apapun, baik itu pertukangan atau harian atau apa saja bentuk. Ya mungkin ada karyawan, buruh yang bekerja di perusahaan atau mungkin ada perusahaan perorangan, ya, mesti akan dikasih upah. Nah, upah itu adalah sama dengan bonus yang ada di 3i Network. Di 3i Network ini satu kali kita prospecting, satu kali kita mengajak orang, kita akan mendapatkan seandainya dia dapat ngambil premi 350.000, kita akan dikasih ujroh, kita akan dapat bonus 50.000. Seperti itu dia. Jadi itu perumpamaan yang sama. Seperti itu dia, Bu Esther. Jadi menurut pandangan Islam atau menurut hemat saya bahwa bisnis 3i Network ini adalah legal dan sah menurut hukum Islam, seperti itu. Jadi kita tidak perlu ragu, perusahaannya jelas dan sistemnya juga jelas seperti itu. Nah, jadi ini perlu kita luruskan ketika nanti ada dari masyarakat, orang awam yang kira-kira masih ragu seperti ini. Nah, ini perlu kita luruskan, mungkin pemahamannya seperti itu. Dia mungkin menyimpulkan dengan ketidaktahuannya, Bu. Ya. Jadi yakin saja bahwa ketika dia menyimpulkan ini salah, ini tidak sah, ini ya, ini perlu kita di Mitra 3i Indonesia. Ya, silakan pemahamannya kita tingkatkan sejelas selengkap mungkin kepada calon mitra kita. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di diri setiap agent sendiri ya Pak ya, untuk memahami lebih baik lagi tentang 3i Network dan produk-produknya, kemana dana-dananya dikelola, kemudian perusahaannya jelas atau tidak, kemudian bonus-bonusnya ini dapat dari mana, sehingga dengan bekal pemahaman tersebut itulah yang membuat kita bisa mengedukasi orang awam ya, yang mungkin dengan pemahaman ketidaktahuan mereka, tapi mereka menyimpulkan bahwa wah ini kalau dapat bonus kayaknya ini riba dan sebagainya. Nah, berarti kita kembali kepada diri kita masing-masing ya, pantaskan diri kita menjadi seorang messenger ya, seorang yang membawa berita yang baik, jelas dan juga terpercaya tentunya. Baik Pak Ustadz, terima kasih karena waktu kita sudah hampir habis ya. Kita mungkin akan ngobrol lagi di kesempatan berikutnya, kupas tuntas tentang kisah sukses ya yang dialami oleh Pak Ustadz sendiri. Baik, sampai ketemu di kesempatan berikutnya Pak Ustadz. Oke, Wester, terima kasih. Baik Sobat 3i Networks, kita sudah mendengarkan pemaparan ya, sedikit penjelasan dan pencerahan dari Pak Ustadz ya tentang 3i Networks ini sendiri, dan teman-teman boleh belajar